Kami ajak Anda kembali untuk melihat visual Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang saat ini masih meninjau tenaga kesehatan dan juga para korban gempa di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang atau RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Dari laporan terakhir yang disampaikan oleh Vida Alatas bahwa penanganan medis ini tampak cukup terkendala mengingat jumlah tenaga medis ini tidak sebanding dengan jumlah korban yang harus ditangani, terlebih kebanyakan korban berada di luar gedung atau di luar area rumah sakit. Sehingga inilah yang kemudian menjadi perhatian tidak hanya dari Pemprov Jawa Barat namun juga dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Bupati Cianjur terakhir kali Herman Suherman menyampaikan kepada kami bahwa tenaga kesehatan ini paling dibutuhkan untuk bisa melakukan tindakan segera kepada para korban, terutama para korban yang mengalami patah tulang begitu. Lo mau tidak tetapi mau obat Tunggu, jadi itu di eta acan kabenak di anu katanya Untuk prioritas berikutnya tentu ini harus dikoordinasikan lagi antara Pemprov Jawa Barat bersama dengan Pemkab Cianjur. Beberapa hal juga cukup diperlukan di sini bagi warga, tidak hanya mereka yang harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit, tetapi juga mereka yang masih terisolasi dan berada di tempat pengungsian yang dibentuk secara swadaya oleh sesama masyarakat setempat. Saat ini kita coba bergabung kembali dengan Vida Alatas yang ikut bersama dengan rombongan Gubernur Jawa Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Vida, bisa gambarkan kembali apalagi aktivitas yang dilakukan Gubernur bersama dengan Bupati saat ini di rumah sakit? Masih terus meninjau, Tiffal dan juga saudara. Tapi kalau kami boleh gambarkan saat ini kondisi di kota Cianjur atau secara keseluruhan memang ini sudah mulai gelap, Tiffal dan juga saudara. Udaranya terasa dingin di sini, kami bisa merasakan sama-sama. Ini saya saja yang sehat begitu sudah mulai merasa dinginnya kota Cianjur yang merupakan daerah-daerah kawasan dingin begitu ya. Apalagi kemudian mereka para pasien yang sakit. Tadi kami juga sempat singgung ada kemungkinan lahan halaman RSUD Sayang ini kemudian khawatirnya adalah tidak bisa kemudian menampung para korban gempa, karena harus difikirkan juga ya Tiffal, ini tidak hanya korban gempa yang kemudian dibawa ke RSUD Sayang ini, tapi lahan ini juga diperuntukkan bagi kemudian pasien-pasien RSUD yang sebelumnya mendapatkan perawatan di sini. Tiffal, Gubernur Jawa Barat akan melakukan konferensi pers, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Sama-sama. Sorry Bang. media TV sudah siap. Enggak. Ya, rekan-rekan media yang saya hormati, izin menyampaikan informasi dengan kejadian gempa yang ada di bawah kota Cianjur, ya, 10 km skala 5,6, mengakibatkan banyak sekali bangunan yang luluh lantak dan hancur. Kemudian berita per menit tadi ada pertambahan data yang meninggal dunia yang masuk ke data Cinta Bupati, jadi total ada 56 yang meninggal dunia warga Cianjur dan 700-an lebih warga luka-luka, dan karena masih banyak warga yang terperangkap di tempat-tempat kejadian, kita mengasumsikan yang luka-luka dan yang meninggal pun akan terus bertambah seiring waktu.
Kemudian karena situasi masih chaos, suasana juga masih dilanda ketakutan, maka kegiatan kedaruratan banyak dilakukan secara outdoor untuk mengantisipasi gempa susulan yang memang terjadi 2-3 kali setelah kejadian. Ya. Tim TNI Polri sudah kami koordinasikan, khususnya yang pertama polisi-polisi di desa-desa diminta memberikan data, karena Cianjur ini karakternya banyak tempat-tempat yang sangat terpencil, ya, sehingga kita membutuhkan data itu untuk memastikan situasi seperti apa. Yang kedua, sudah diperintahkan juga kepada dinas terkait, karena banyak jalan-jalan yang longsor, ya, jalan-jalan longsor, menghentikan pergerakan lalu lintas di beberapa lokasi. Per hari ini, di maghrib ini, di lapangan beberapa bulldozer juga sudah mulai kita kondisikan untuk menormalisasi lalu lintas. Ya. Rumah sakit di seputaran Cianjur sudah saya koordinasikan tadi, tim Hasan Sadikin saya minta pasukannya, ambulannya semua diarahkan ke Cianjur, jaga-jaga di sini tidak memungkinkan, minimal tidak boleh ada warga yang tidak tertangani secara medis. Itu juga sudah kita koordinasikan. Nah, untuk menjangkau titik-titik kebencanaan, saya kira BPBD, TNI Polri itu juga sudah dikoordinasikan. Namun jika ada relawan kesehatan kebencanaan, silahkan mengkoordinasikan diri, tapi melaporkan eksistensi kegiatan. Sehingga semua koordinasi keluar masuk data apapun satu pintu. Ya. Jadi itu harus dilakukan agar terjadi kedisiplinan dalam pengaturan posisi kebencanaan. Saya kira itu per maghrib ini, ya, mohon doanya, mudah-mudahan tidak ada gempa susulan, tidak ada hujan, sehingga warga yang bisa disaksikan tadi oleh media sendiri keprihatinannya seperti apa masih bisa kita tangani dengan baik. Dana-dana darurat sudah kita siapkan khususnya dari provinsi untuk membantu kabupaten. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Katanya oksigennya nggak ada, gimana Pak? Ya Kang, dalam situasi kedaruratan makanya semua rumah sakit dikondisikan, karena dalam satu waktu RSUD mendapati kelimpahan pasien sebanyak ini, tentulah pasti ada kekurangannya. Untuk jaringan listrik yang dapat di atas sejauh ini hanya baru RSUD Sayang. Enggak, rumah sakit lain sebagian, ya, hanya karena ini pusatnya, tentu mayoritas pemberitaan, mayoritas atensi ada di sini. Tapi penanganan tidak hanya di sini. Keluarga saat ini terisolasi, Pak, aksesnya? Ya, kan dimulai kan tadi sudah saya sampaikan. Kepolisian, kan tiap desa itu ada namanya Babin Kapdimas atau Babinsa. Mereka sekarang sedang bertugas. Okay. Sekarang sedang bertugas untuk memastikan mendata desa-desa yang terpencil, aman, tidak aman, rusak atau seperti apa. Ini hitungannya kan sedang menit dan jam, jadi tidak semua informasi per hari ini bisa saya dapatkan secara sepenuhnya. Jadi media nanti diupdate lagi per berapa waktu untuk mengupdate situasi yang terjadi. Tolong sampaikan ke publik gitu ya, mohon doanya agar situasi ini bisa pulih secepatnya. untuk jaringan listrik. Ya, sudah koordinasi dengan PLN ya. Sementara untuk bisa dilihat listrik sudah menyala lagi, menandakan kondisi sudah bisa dipulihkan minimal di tempat-tempat pertolongan. Tapi di daerah-daerah yang terkena bencana memang tadi andalan kita ada pada tim kepolisian Babin Kaptimas dan Babin Sani. Apa? Kedengeran? Ya, tidak ada kriteria menunda-nunda pertolongan kemanusiaan karena banyak laporan katanya ada yang meninggal belum ketolong keambil. Jadi, tapi kan kuncinya satu, siapakah yang ada di lokasi yang bisa bertanggung jawab? Yang bisa bertanggung jawab adalah kepala desa yang juga dikoordinasikan dan aparat TNI Polri yang memang punya tugas di sana. Datanya saya belum lengkap, nanti dikabari bagaimana evakuasi di daerah-daerah terpencil.
Iya Pak Gub, setelah tadi pemantauan di RSUD ini ada kira-kira ada berapa yang lagi ditangani di sini dan kondisinya seperti apa Pak Gub di RSUD ini sendiri? Ya tadi Anda saksikan sendiri kan, dijahit kepalanya, dijahit kakinya dilakukan di lapangan. Ya, jadi tindakan menormalisasi, ada yang stres, ada yang menangis, ada yang kepalanya baru dijahit dan sebagainya, macam-macam rupa-rupa memang kebencanaan seperti ini. Tapi poinnya adalah media juga saya titip menyampaikan dengan keprihatinan, tapi tidak membuat ketakutan lah, kira-kira begitu ya. Kita proporsional aja. Negara hadir, Pak Gubernur hadir, Pak Bupati hadir, semua hadir di sini untuk memastikan semua keluhan bisa ditangani dengan baik ya. Terima kasih, itu dulu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah memberikan keterangan pers yang pada intinya penanganan lanjutan selepas gempa 5,6 magnitudo pada siang tadi di Cianjur, Jawa Barat masih terus diupayakan. Beberapa hal termasuk diantaranya adalah pendataan yang dilakukan oleh pihak pengurus desa bersama dengan TNI Polri, lalu juga dinas-dinas terkait sudah melakukan upaya awal untuk normalisasi akses jalan ataupun juga lalu lintas yang terisolasi di beberapa titik, ditambah lagi bantuan tenaga kesehatan. Terakhir disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam keterangan pers bahwa ada arahan terhadap tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk menuju ke Cianjur membantu tenaga medis yang ada di RSUD Kabupaten Cianjur.